Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu mau menjelaskan mengenai permasalahan sosial, di mana permasalahan sosial ini berasal dari dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah di sini berarti adalah kondisi yang tidak diinginkan, serta sosial itu mengacu pada masyarakat, sehingga bisa disimpulkan bahwa permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian yang ada di masyarakat. Lalu, untuk faktor penyebab atau faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial itu ada beberapa, yaitu pertama ada faktor biologis, faktor ekonomi, psikologis, geografis, demografis, dan juga budaya. Ya, contoh-contoh faktor pendorong biologis dalam terjadi permasalahan sosial itu seperti adanya penyakit menular atau pandemi. Ya, baru-baru ini tahun 2020 kemarin kita mengalami yang namanya pandemi dari virus COVID atau corona, sehingga dari faktor biologis ini berdampak menjadi permasalahan sosial, yaitu apa? Penurunan ekonomi, ya, banyaknya angka kematian yang tinggi dan lain-lain. Itu faktor biologis. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini faktor yang paling banyak ya sumber dari segala sumber, yaitu adalah kemiskinan. Ya, dari adanya kemiskinan bisa terjadi permasalahan sosial seperti kriminalitas, ya, cyber crime dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga ada faktor psikologis. Ya, dari faktor psikologis ini yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, ya, bukan dari faktor luar tapi dari faktor dalam. Yaitu contohnya misalkan ada orang yang melakukan penyakit depresi, sehingga bisa mendorong terjadi permasalahan-permasalahan sosial, misalnya adanya kasus yang pembunuhan anak, pembunuhan orang tua, ya, itu karena faktor psikologis atau depresi tadi. Contoh lainnya ada faktor geografis, ya. Faktor geografis ini seperti ketidakmerataan infrastruktur. Kalau kalian mungkin pernah jalan-jalan ke daerah elit di daerah Jakarta Selatan, itu biasanya di depannya itu gedung-gedung tinggi, di belakangnya itu perumahan yang kumuh gitu ya. Kalau kalian tahu daerah LSPR, tuh di LSPR itu rumah-rumah gede atau bangunan-bangunan bertingkat gitu ya. Tapi belakang dari daerah situ itu masih banyak rumah-rumah kumuh gitu. Lalu faktor yang kelima ada faktor demografis. Contohnya seperti kepadatan penduduk, ya, karena ada faktor kepadatan penduduk itu tadi bisa menyebabkan permasalahan sosial. Contohnya gimana? Misalkan kalau kalian masih ingat pada kelas 10 kita pernah membahas atau menonton sebuah video tentang Gang Venus, ya, yang dimana Gang Venus itu merupakan daerah terpadat di Asia Tenggara yang sulit untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga dari kepadatan penduduk itu dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lain gitu ya. Lalu ada faktor budaya, contohnya seperti diskriminasi, ya, karena ada diskriminasi tentunya bisa menambah permasalahan sosial yang lain gitu. Itu untuk faktor penyebab. Selanjutnya, untuk bentuk-bentuk masalah sosial. Nah, masalah sosial ini bentuknya banyak sekali. Yang Ibu masukkan di sini hanya 4, ya. Ada kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan kejahatan. Nah, mungkin kalian gak asing lagi dengan bentuk-bentuk masalah sosial ini. Contoh yang pertama, yaitu kemiskinan. Tadi Ibu singgung bahwa kemiskinan ini adalah sumber dari segala sumber. Kemiskinan ini berarti di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana diharapkan sesuai dengan taraf atau standar kehidupan umum. Kalau di Indonesia sendiri, kita bisa dikatakan sebagai orang miskin itu jika pendapatannya di bawah dari 600.000 atau 650.000, sekitar segituan. Ya, jadi orang-orang yang pendapatannya kurang dari 600.000 itu di Indonesia, sesuai standar Indonesia, bisa dikatakan sebagai orang miskin. Nah, kemiskinan ini juga terdapat bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut ini
bisa dikatakan sebagai individu yang sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Atau tadi orang yang punya penghasilan di bawah 600.000 itu sudah dikatakan sebagai kemiskinan absolut. Ya, sudah mutlak. Itu bisa dilihat dari pendapatannya tadi, 600.000. Nah, bedanya dengan kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan yang individunya itu bisa masih mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar atau pokoknya. Ya, dimana sifatnya tadi sesuai namanya, yaitu kemiskinan relatif. Kita bisa dikatakan miskin atau bisa tergolong miskin jika kita dibandingkan atau membandingkan dengan orang yang berpenghasilan tinggi. Misalkan contohnya ada seorang anak gitu ya, katakanlah namanya anaknya Dimas. Nah, Dimas ini punya penghasilan 15 juta. Banyak kan? Ya, tapi saat dia dibandingkan dengan Arya yang punya gaji 100 juta per bulan, tentu saja si Dimas ini dikatakan sebagai kemiskinan relatif karena dibandingkan dengan orang yang penghasilannya tinggi sesuai dengan namanya. Ya, dia ini sifatnya relatif, sama kayak cantik. Cantik kan juga ada yang bilang ini cantik, ini enggak gitu kan, sifatnya relatif. Nah, kemiskinan relatif ini juga sama, dimana kita ini kalau dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan tinggi bisa dikatakan sebagai orang miskin relatif. Ya, tapi kalau misalkan kita punya gaji misalnya 3 juta, ya mungkin itu pas-pasan. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang cuman punya gaji 1 juta, pasti kita bisa dibilang bukan miskin gitu. Oke, dapat dipahami ya. Jadi kemiskinan absolut dan relatif itu bisa dilihat dari penghasilannya. Kalau absolut itu udah fix gitu ya bahasanya mah. Fix sebagai orang miskin yang dapat gaji per bulannya itu adalah 600.000. Sedangkan kalau kemiskinan relatif itu bisa dikatakan miskin jika kita dibandingkan dengan orang yang penghasilannya lebih tinggi. Ya, makanya individunya ini sebenarnya masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar atau pokoknya gitu. Nah, lalu apa bedanya dengan kemiskinan kultural dan struktural? Kalau kemiskinan kultural ini adalah kemiskinan yang dimana terjadi karena budaya, kultur. Ya, budaya-budaya apa aja? Budaya malas, boros, FOMO, ya. Itu adalah budaya-budaya yang mendorong kita untuk menjadi miskin. Ya, misalkan tadi karena malas harusnya bisa dapat pekerjaan, tapi karena malas jadinya gak dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi miskin. Contoh lainnya, misalkan boros, punya gaji 3 juta misalkan. Terus lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jajannya sehari bisa sampai 500.000. Wah, udah habis tuh. Ya, itu adalah tadi kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terjadi akibat adanya budaya-budaya tadi. Budaya malas, boros, FOMO, dan lain-lain. Nah, kalau kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang terjadi bukan karena dirinya, yaitu karena adanya struktur atau sistem yang membatasi akses sumber daya. Atau bisa dibilang kalau kemiskinan struktural itu miskin karena keadaan. Kalau tadi kultural karena dirinya sendiri gitu ya. Kalau struktural ini karena keadaan. Ya, misalkan ada orang yang kecelakaan gitu. Ya, sampai akhirnya dia nggak bisa kerja lagi. Terus akhirnya jadi miskin. Nah, itu namanya adalah kemiskinan struktural. Ya, sekali lagi, jadi kalau kemiskinan absolut dan relatif itu dari pendapatannya, kultural dan struktural itu dari keadaan dan faktor diri atau keadaan gitu. Ya, itu adalah kemiskinan. Bentuk yang selanjutnya ada pengangguran. Nah, kalau ini mungkin kalian sudah sering dengar istilah pengangguran. Pengangguran itu adalah sebuah individu yang dimana individunya ini merupakan golongan usia produktif, ya, sekitar dari 18, 19, 20, sekitar segituan, sampai umur sebelum pensiun, 60-an lah. Nah, itu dimana individu ini termasuk golongan usia produktif yang harusnya produktif tapi belum bisa menghasilkan uang gitu. Itu adalah pengangguran. Nah, kalau kalian ini yang masih anak sekolah, Bu, saya kan belum kerja, saya pengangguran dong. Belum, karena kalian ini adalah golongan bukan usia yang produktif gitu. Produktif dalam artian bekerja gitu ya. Itu namanya pengangguran.
Kalau yang ketiga ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adalah di mana adanya perbedaan jarak atau kondisi ekonomi antara satu dengan kelompok lainnya. Tadi contohnya kayak yang di daerah LSPR tuh kan rumah-rumah atau bangunan-bangunan gede, gedung tinggi gitu, tapi belakangnya daerah kumuh. Itu adalah kesenjangan sosial. Selanjutnya ada kejahatan atau kriminal atau bahasa Inggrisnya crime. Nah, ini udah pernah dijelasin sama Ibu pas kelas 10 di materi penyimpangan sosial kalau kalian masih ingat. Ya, kejahatan atau kriminal ini adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau bisa kita bilang sebagai hukum pidana. Ya, kejahatan ini bisa terjadi karena adanya faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal sendiri berarti dari faktor dalam diri kita. Atau tadi kayak dibilang sama Ibu, yaitu adalah faktor psikologis. Nah, kalau faktor eksternal itu adalah faktor pendorong dari luar. Contohnya gimana tadi? Ada ekonomi, ada biologis, geografis, demografis, dan budaya. Nah, untuk kejahatan ini atau kriminal ini memiliki jenis-jenisnya. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Contohnya seperti white collar crime, blue collar crime, organized crime, victimless crime, cyber crime, dan government crime. Untuk white collar crime, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kalangan atas. Seperti contohnya kayak korupsi, pencucian uang, dan lain-lain. Kalau blue collar crime itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah. Ya, contohnya kayak begal, copet, itu adalah blue collar crime. Kalau organized crime itu adalah kejahatan yang dilakukan terorganisir. Ya, berarti bukan dilakukan satu orang tapi rame-rame, terorganisir gitu kan. Nah, kalau victimless crime itu adalah kejahatan yang tidak ada victimnya atau tidak ada korbannya. Ya, bisa dibilang kejahatan ini adalah korbannya diri kita sendiri. Contohnya seperti kita main judi. Nah, itu kan korbannya adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita sebagai bandarnya, nah itu berarti kita sebagai organized crime. Ya. Selanjutnya ada cybercrime. Nah, cybercrime ini adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Cybercrime ini banyak lagi bentuk-bentuknya. Ya, contohnya seperti cyberbullying, scam, lalu ada phishing, ada penyebaran hoax, ada dan lain-lain lah, banyak gitu ya. Itu adalah termasuk ke cybercrime, kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Ya, karena kejahatan itu sekarang bukan ada di dunia nyata doang, tapi juga bisa dilakukan di dunia maya. Sama yang terakhir ada government crime. Government crime itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya gimana? Yaitu tindakan-tindakan ya atau kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, seperti ada korupsi dan juga seperti penyalahgunaan kekuasaan. Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, untuk selanjutnya ada teori-teori akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.